dari jawaban Ardiansa tadi tentang ayat ini maupun tentang pertanyaan saya yang pertama pun sebenarnya saya masih belum bisa ini ya, move on tentang jawaban-jawaban seperti itu ya. Yang pertama tadi yaitu pertanyaan saya adalah kenapa Quran itu tidak memiliki saksi ketika menerima, dan Ardiansa bilang itu tidak sesuai dengan paradigma orang Muslim. Tetapi kalau kita berbicara masalah diskusi itu, ketika kita melihat kitab seseorang itu, kita nggak bisa masuk ke dalam paradigma orang dulu, karena kita harus memakai paradigma umum. Ya, artinya bahwa bagaimana kita melihat hal itu dulu, baru kita percaya. Setelah kita percaya, baru kita menggunakan paradigma kita. Itu nggak masalah, tetapi ini adalah masalah kitab. Nah, pertanyaan saya tadi di sini adalah, di sini Tuhannya Muhammad disuruh untuk bertanya tentang kitab itu kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Nah, tadi si Ardiansah menjawab di sini ya. Jawaban daripada Ardiansah di sini tadi, ini adalah kitab Injil dan kitab Taurat yang dimaksud di sini. Nah, berarti saya mengambil kesimpulan bahwa pada zamannya Muhammad, ya, pada zamannya Muhammad berarti kalau Tuhan menyuruh untuk bertanya kepada ahli kitab Taurat dan Injil, berarti kitab Taurat dan Injil yang asli itu ada pada zamannya Muhammad. Ya kan? Ada pada zamannya Muhammad. Nah, pertanyaan saya, di mana kitab Injil dan Taurat yang dibaca Muhammad, yang Tuhan suruh ini kepada Muhammad? Kalau memang bukan di dalam Bible yang kamu maksud, ya. Bible itu sebenarnya adalah kumpulan daripada kitab-kitab itu sendiri, yang dimana di dalamnya ada kitab Taurat dan ada kitab Injil, ada kitab Mazmur dan ada kitab-kitab para nabi yang sudah disatukan di sana, ya kan? Oleh sebab itu saya meminta kesediaan kepada dosen Ardiansyah untuk mengatakan hal itu, ataupun mungkin bekas-bekasnya aja lah gitu, bekas-bekasnya aja gitu. Oke, waktunya udah habis. Giliran Ahi Ardi untuk jawab selama 5 menit. Sudah siap Ahi Ardi untuk menjawab? Sudah sangat siap, sambil tiduran bisa ini jawab ini. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dia ada salah narasi ya, teman-teman. Dia mengatakan di mana kitab yang dibaca Nabi Muhammad, kitab-kitab sebelumnya yang dibaca Nabi Muhammad, itu salah itu. Nabi Muhammad tidak pernah disuruh untuk membaca kitab sebelumnya, nggak ada dalilnya. Tidak pernah ada. Ayo, di situ tanyakanlah, bukan bacalah kitab sebelumnya, betul nggak? Betul. Anda yang salah. Dah satu. Satu tuh. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu, apa ini? Biyaminika idallar tabal mubtilun, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya, bro. Salah itu, bro. Dan ayat yang kau baca tadi, bahwasanya itu adalah kitab Taurat dan Injil. Begini loh maksudnya, bro. Asal kau tahu ya kan, kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah-ubah. Saya ulangi lagi, sudah diubah-ubah. Dan kitab yang Anda sebutkan sebagai Taurat dan Injil tadi itu bukan kitab Anda. Kok ngeyel itu loh, kok pingin kali Nabi Muhammad baca kitabmu itu loh. Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Biblos. Taurat dan Injil aja Nabi Muhammad tidak pernah membaca gitu, apalagi Biblos. Nggak pernah Rasulullah baca Biblos. Saya ulangi lagi, tidak pernah Rasulullah membaca Biblos. Jangan sangkut pautkan Al-Quran dengan Biblos. Biblos Geneseus. Jangan pernah mengaitkan Nabi Muhammad dengan Biblos, bro. Jangan dong.
Anda nggak fair itu. Terus tadi katanya saya ingat itu. Jadi insya Allah saya ingat semua pertanyaan dia ya. Jadi dia tanya banyak sebenarnya di situ kan. Saya katakan kalau Anda butuh saksi, coba. Tadi katanya pemahaman secara umum ya. Pemahaman secara umum bahwasanya wahyu itu butuh saksi. Mari kita lihat pemahaman secara umum. Secara umum saja. Secara umum. Ini nggak usah terlalu detail. Secara umum ya. Lihat di sini. Secara umum nih dari AI malahan umum kali bah ini bah. Secara hakikat wahyu Tuhan dari Allah tidak membutuhkan saksi manusia. Lihat, ini secara umum. Anda ngomong secara umum. Ayo. Ini AI malahan tuh. Ini AI ini malahan tuh. Bukan dalil khusus ini malahan. Iya kan? Secara umum katanya tidak membutuhkan saksi manusia, nggak butuh gitu loh. Dan saya sudah katakan kepada Anda tadi Pak Pendeta Berkat bahwasanya definisi wahyu itu sendiri adalah berasal dari kata wahaya, artinya cepat dan tersembunyi. Lu kok masih ditanyakan lagi itu lu? Kok nggak ngerti-ngerti ini lu? Kok memaksa itu lu? Gimana nih Pak Pendeta ini? Sudah saya jawab berkali-kali, maksa aja. Pengen aja Nabi Muhammad mengakui bahwasanya membaca kitabmu itu lu bukan Injil. Kitabmu bukan Taurat, Dinda. Berbeda. Di mute dong. Di mute. Jangan panas. Jangan panas, Dinda. Kandamu ini, Dinda. Kanda, Dek. Ini kandamu, Dinda. Santai, Dinda ya. Ya, lanjut ya. Jadi udah saya jawab semuanya, ya kan? Kecuali kalau kau minta begini, tunjukkan kepada saya Ardiansa di mana kitab Taurat dan Injil. Silakan nanti kau bertanya begitu. Silakan kau bertanya begitu. Boleh banget itu. Ya kan? Tapi kalau kau memaksa bahwasanya pola pikirmu kau masukkan ke dalam pola pikir Islam tidak mengakui bahwasanya wahyu itu harus ada saksi dari manusia. Islam nggak mengakui itu. Nggak ada orang Islam yang mengakui itu. Lalu kau paksa saya dengan narasi dalilmu yang mengatakan, oh itu paradigma secara umum. AI aja nggak ngakuin kok. AI nggak ngakuin. Apalagi orang Islam. Coba jangan logikal fallacy. Belajar lagi ya Pak Pendeta Berkat ya. Belajar lagi Dinda ya. Ini kanda Dinda. Kandamu ini Dek. Kanda ini Dinda ya. Belajar sama Kanda kalau Dinda nggak paham ya. Ya. Waktunya Silakan. sudah habis. Sekarang giliran Pak Pendeta Berkat menanggapi jawaban dari Pak Ardi. Silakan Pak Pendeta selama 3 hari 3 malam. Silakan. Ya, terima kasih ya. 5 menit ya. Sebenarnya ya, Enggak, menanggapi 3 menit. 3 menit, kelamaan itu. Salah itu. Oh, salah ya? Salah 3 menit sih. 5 menit mau ngapain? Ini bukan gereja. Ngarang aja. Ntar saya kurangin dulu nih. Aduh, kayak dalam ini 3 hari 3 malam. Ya, 3 menit. Silakan, dimulai. Nah, disinilah sebenarnya perbedaan kitab suci orang Kristen dengan kitab sucinya orang Muslim ya. Sebenarnya ya, sampai ditanyakan ke AI bahwa wahyu itu tidak membutuhkan saksi daripada manusia. Nah, logika itu dikatakan bahwa logika falasi. Saya mau tanya, itu falasinya dari mana? Ketika kita berlogika seperti itu falasinya dari mana? Mungkin Pak Ardiansa yang sudah doktor di sini mampu menjelaskan itu falasinya dari mana, ya. Secara umum itu AI, ya. Pertanyaan seperti itu AI itu tidak bisa memiliki nalar yang bagus, yang benar-benar seperti penalaran manusia. Artinya bahwa selama ini klaim-klaim teman-teman Muslim yang mengatakan bahwa berlogika dulu baru beriman itu salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Quran kalian itu diimani tanpa berlogika. Ya kan? Diimani tanpa berlogika. Karena apa yang disampaikan oleh Muhammad, kalian mengatakan tidak butuh saksi. Nah, inilah perbedaan. Makanya saya katakan bahwa
perbedaan, saya pernah katakan ini di komal yang lain, perbedaan antara kitab suci orang Kristen dengan kitab orang Muslim adalah kitab orang Kristen ketika diturunkan ada saksi-saksi, sedangkan kitab orang Muslim itu tidak pernah ada saksi. Nah, inilah yang dikatakan berlogika. Nah, saya tidak bertanya Ardiansyah bahwa itu harus Bible saya. Saya tidak memaksa hal seperti itu, ya. Karena Bible saya, kitab saya sudah ada jauh sebelum Quran ada, ya. Dan itu adalah fakta, bahkan ada bukti arkeolognya, ya. Ada buktinya, ya. Jadi pertanyaan saya itu bukan jawaban yang dijawab oleh Ardiansyah, ya. Pertanyaan saya itu adalah, saya sebenarnya tadi belum menyinggung ini, cuman Ardiansyah sudah menjawab, ya. Saya bukan bertanya bahwa apakah itu kitab kami, tidak. Yang saya katakan ketika Tuhan, ya, Tuhan Muhammad mengatakan bertanya kepada kitab Taurat dan Injil yang Anda maksud, artinya bahwa pada zaman itu ketika Tuhan kalian mengatakan seperti itu, artinya bahwa kitab Taurat dan Injil itu pada zaman Muhammad itu ada. Kenapa saya katakan ada? Karena Tuhan kalian menyuruh bertanya tentang itu. Artinya, yang menjadi pertanyaan saya, di mana kitab Taurat dan Injil yang Tuhan kalian maksud ini? Kalau bukan Injil kami, itu yang menjadi pertanyaan saya. Tolong dicatat. Demikian. Baik, waktunya sudah habis. Giliran Bang Ardi untuk menanggapi sanggahan dari Pak Pendeta selama 3 menit. Silakan, Bang. Ya, yang pertama tadi sudah saya jawab ya kan, tapi dia nggak ngerti. Tapi itulah bedanya orang Islam dengan orang Kristen, ya kan gitu kan. Sebentar, loh bateraiku kok habis? Bentar, saya cek dulu ya, bentar ya. Bentar dulu. Oke. Oke, udah saya cas ini. Udah saya cas belum? Udah masuk ya? Udah masuk, alhamdulillah. Oke. Tadi Pak Pendeta Berkat tanya di mana kitab yang sebelumnya itu, kan begitu kan? Yang saya jawab tadi udah jelas, sangat jelas ya, tapi beliau nggak ngerti gitu kan. Yang pertama di situ dikatakan jika loh, itu jika loh itu loh. Jika engkau Nabi Muhammad ragu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Gitu loh. Ya, siapa yang diberikan kitab? Ya orang-orang Bani Israel. Kalau kau tanyanya ke saya orang Muslim tuh salah alamat, bro. Salah alamat. Karena itu disuruh bertanya kepada orang yang menerima kitab, yang membaca kitab sebelumnya. Gitu loh. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya, kan udah saya jawab. Kok malah ditanya? Oh, berarti kitab sebelumnya itu ada, terus tunjukkan di mana kitab sebelumnya. Loh, gimana sih ini? Sebentar. Tunggu, logika berpikir yang seperti ini tuh termasuk logical fallacy gitu loh. Ya, oke ya. Jadi Pak Pendeta Berkat dengan sangat hormat, tolong jangan diulang-ulangi pertanyaan yang sudah saya jawab. Tolong buat pertanyaan yang lebih spesifik lagi, yang lebih sulit lagi. Misal, saya sudah jawab, itu yang dimaksud adalah Taurat dan Injil. Kecuali Anda bertanya, tunjukkan kitab Taurat dan Injil. Nah, itu baru saya katakan kitab sebelumnya sudah diubah-ubah. Sudah diubah-ubah, bukan berarti di situ ada semua salah, enggak, tapi ada kebenaran, ada kebenaran, gitu loh. Saya ulangi lagi, bukan berarti kitab sebelumnya itu salah semua, enggak, tapi mengandung kebenaran, ada yang kebenaran, tidak boleh diingkari semuanya, tidak boleh disalahkan semuanya, tidak boleh disalahkan semuanya, tidak boleh dibenarkan semuanya, gitu loh. Jadi jangan berharap ini ngemis-ngemis terus sih dari tadi Pak Pendeta ini. Saya pikir ngemis-ngemis terus supaya kita mengakui Nabi Muhammad, gitu loh, mengakui bahwasanya membaca kitab sebelumnya. Lu Nabi Muhammad gak membaca kitab sebelumnya, udah jelas lu. Kok malah kita ditanya lagi. Gimana Pak Pendeta ini? Udah saya kasih dalilnya. Sudah saya jelaskan 2 kali putaran lu sampai ini. Sampai saya belum sempat bertanya lu lagi ini. Anda bertanya 2 kali lu ini udah. Gitu kan? Anda masih belum puas, ya itu urusan Anda, nggak apa-apa. Tapi yang penting saya sudah menjawab. Kalau pertanyaan Anda, di mana kitab-kitab sebelumnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad nggak pernah baca kitab sebelumnya. Di situ tertulis jika, artinya tidak.
tidak merasa ragu Nabi Muhammad di situ. Artinya tidak bertanya kepada orang membaca kitab-kitab sebelumnya gitu loh. Paham nggak sampai sini? Paham kan? Nah udah diubah-ubah kitabnya, paham? Kalau Anda bertanya, tunjukkan kitab yang diubah-ubah, baru saya tunjukkan. Kan begitu harusnya dalilnya kan? Nah udah, saya sekarang saya tanya kan ini kan. Waktunya sudah habis, sekarang giliran Bang Ardi bertanya selama 3 menit. Ya Silakan, udah. waktunya Oke, dimulai. baik. Sebentar. Tunggu dong. Oh belum? Bentar, saya belum nyiapkan ini. Sambil di tab-tab Bentar. layar teman-teman. Tab-tab layar, posting ulang, share-share, dan tolong di follow-follow narasumber yang di atas semuanya ya. Kalau mau nge-report silahkan report Pak Pendeta Berkat ya. 189. Sebentar ya. Saya buka dalil dulu sebentar. Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz Tata. Sehat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Tata, Assalamualaikum. Bentar ya, saya buka dulu datanya teman-teman. Karena saya harus pakai data. Oh, kurang 2 halaman aja ini. 189 berarti. Waalaikumsalam. Oke, sorry, kebelabasan 1. Nah, ini Udah di mulai? sini. Udah bisa? Belum, bentar lagi. Oke, Tunggu sambil dulu. nunggu Bang Ardi nunjukin data ya, bagi kalian yang merasa pusing, silahkan beli Panadol ya. Panadol ada di keranjang ungu ya, silahkan diklik. Ada Panadol di situ ya, panahan modal ya. Sambil di tab-tab layar, posting ulang, share-share, dan lock nya digas tuh, lock nya ya. Panadol pokoknya malah ya. Dan apapun datanya, minumnya tetap Panadol ya. Sebentar, saya